Saya Nur Afia dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afia. Dan saya Maulidia Ruhawa. Saya Sabila Rasida. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang khalifah atau kepemimpinan dalam Islam. Selamat menikmati. Selamat menonton. Happy watching. Hey, ngapain? Main cacing dong. Terus dong. Emang kenapa Kenapa? Itu ada tugas. Tugas apa? Tafsir ayat ahkam. Emang suruh ngapain tugasnya? Contoh kebagian tema atau pemilihan khalifah dalam Islam. Oh, yang kepemimpinan wanita dalam Islam itu. Ya. Aku tuh kemarin sempat baca-baca tahu ayatnya. Iya, kamu baca? Iya. Bukannya kamu tiktokan terus ya? Bukannya kamu juga sering main cacing terus? Udah, ya jelasin gitu. Kemarin tuh ayatnya tuh yang ini, yang Al-Baqarah ayat 30. Gimana Isinya? Isinya tuh yang qala rabbuka lil malaikah ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya gimana? Artinya tuh ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mereka itu yang dimaksud tuh malaikatnya. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oh, gitu. Iya. Nah, ini udah nih ya. Oh ya, Viv, tadi kan ya udah jelasin tentang ayat yang berhubungan tentang khalifah kan? Ya. Aku pengen tahu dong sekarang asbabun nuzulnya tuh gimana? Oh, asbabun nuzul ayat 30 surat Al-Baqarah. Ya. Ya, kan kita tahu kalau surat Al-Baqarah itu merupakan surat yang panjang-panjang kan ya. Karena dia itu termasuk Madaniyah. Juga surat Al-Baqarah itu kebanyakan ayatnya diturunkan di Madinah. Makanya dia termasuk surat Madaniyah. Nah, ayat 30 itu tidak mempunyai asbabun nuzul tertentu. Oh, jadi dia nggak ada asbabun nuzul? Iya, nggak ada seperti itu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 itu memiliki tafsir ayat bil ayat. Nah, tafsir ayat bil ayat di sini itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf adalah surat Al-Makkiyah surat Al-Makkiyah ayat 169 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalaqu warithaul kitaba ya'khuduna arada al-dal adna wa yaquluna sayufaru lana wa iyatihim aradun mithlahu ya'khudhu alam yu'khad alaihim mitsaqul kitaba alla yaqulu Allahullahi illal haqqa wa rasuluna fihi wad darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebagai pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Nah, selain tafsir ayat bil ayat, surat Al-Baqarah ayat 30 ini juga mempunyai tafsir ayat bil hadis, yaitu yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya sesungguhnya urusan atau yang dimaksud itu pemerintahan atau khalifah ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang pun yang memusuhi mereka melainkan Allah akan menelungkupkannya wajah ke neraka selama mereka menegakkan agama Islam. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, selain hadis riwayat Bukhari, ada juga hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Abdul Malik bin Umar berkata, Muawiyah berkata, aku selalu menginginkan khalifah sejak Rasulullah SAW
bersabda kepadaku, wahai Muawiyah, apabila kamu berpuasa, maka berbuat baiklah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya adalah ya udah itu aja sih. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang ayat bil mufassir, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia telah berfirman kepada malaikat bahwasanya Dia menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara sendiri. Nah, tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para malaikat bertanya kepada Tuhan mereka, bermaksud meminta bimbingan dan penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena. Para malaikat itu mengatakan, sementara kami senantiasa patuh kepadamu, mensucikan dan memujimu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaanmu. Kami tidak letih melakukan hal itu. Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka itu dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.